Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Auri Nurlita dari Prodi Perencanaan Wilayah 2020. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari terkait materi yang akan dikerjakan sewaktu UTS nanti. Langsung saja ke soal pertama. Soal pertama terkait ada diketahui, kita fokus yang diketahuinya dulu ya teman-teman. Dari berapa gram natrium fosfat yang dapat dihasilkan dari 0,34 mol natrium hidroksida dengan persamaan kimia seperti terlihat pada layar. Baik teman-teman, seperti kata saya di awal, kita fokus dengan yang diketahui. Yang diketahuinya itu adalah ini ya teman-teman ya, jumlah mol dari NaOH yaitu 0,34. Selanjutnya kita lihat nih apa yang ditanya. Yang ditanya itu Na3PO4 atau natrium hidroksida ya. Maksud saya yang ditanya adalah natrium fosfat ya kan, yaitu ditanya natrium fosfat itu rumusnya adalah Na3PO4. Tanya nih berapa nih molnya. Oke, selanjutnya kita jawab ya teman-teman. Jawabannya kita menggunakan hukum Avogadro, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien atau mencari mol dengan menggunakan perbandingan koefisien. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu persamaannya. NaOH H3PO4 menghasilkan Na3PO4 plus H2O. Oke, kita lihat nih teman-teman, di sebelah sini Na-nya ada 1, sedangkan di sini ada 3 ya teman-teman. Ada 3 nih. Ya udah, di sininya kita tambah, kita kali 3 koefisiennya. Udah setara. Selanjutnya apalagi nih yang kurang? Yang kurang selanjutnya ada, kita cek hanya di sini ada 6, tapi di sini dia punya 2. Ya udah, kita tambahin di sini 3 biar dia jadi 6 ya. Udah setara nih, udah setara. Selanjutnya koefisien, dimana perbandingannya itu sama dengan OF ditanya banding OF diketahui dikali mol diketahui. Mol diketahui. Oke. Koefisien ditanyanya berapa tuh? Yang ditanyakan ini ya. Berarti ini ditanyakan. Berarti koefisiennya 1 ya. 1. Selanjutnya koefisien diketahui. Yang diketahuinya apa nih? NaOH kan. Koefisiennya ada 3. Oke, kita tulis. Dikali sama mol yang diketahui. Mol yang diketahui 0,34. 0,34. Oke. Selanjutnya kita jumlahin. Hasilnya 0,113 mol. Nah, kita itu mau cari gramnya. Ya kan? Yang kita tuju tuh gramnya. Sedangkan ini kita taunya mol.
Ya udah, kita pakai rumus ini, di mana mol sama dengan M per mr atau gram lah ya ini. Nah, kita gunakan persamaan matematika kan, di mana kita mau cari massa. Massa sama dengan apa nih? Mol dikali mr. Molnya 0,113 dikali mr. mr dari si NaPO Na3PO4 ini. Ya, mr dari ini, mr dari Na3PO4 atau mr dari yang ditanya. Nah, ini mr-nya berapa? 164 ya, gram per mol. Ini satuannya mol. Nah, ini kita coret. Sama dengan gram ya. Kita kaliin deh. Hasilnya 18,532. Oke, teman-teman. Selanjutnya untuk soal kedua. Kita ketahui suatu senyawa organik didefinisikan mengandung atom karbon sebanyak 40%. Tapi C-nya sama dengan 40%. Dan atom hidrogennya hanya sama dengan 6,60. Dan sisanya adalah atom oksigen. Nah, persen itu kan ada 100 ya, teman-teman. Jadi 40 ditambah sama 6,67% itu sama dengan berapa nih? 40, jadi 100 dikurang 40 dikurang 6,67%. Sama dengan 53,30%. Jadi dari itu sama dengan ini ya. Oke, selanjutnya kita diketahui berat molekul senyawa adalah 60. Selanjutnya kita fokus nih sama yang ditanya di A. A itu tentukan rumus empiris dari senyawa. Rumus empiris itu sendiri, kita tahu bahwa rumus empiris itu adalah persen, nih 40% dari C, ya kan, berbanding dengan AR-nya C. AR-nya C itu berapa? 12. Oke. Terus dibanding sama 6,67 persennya si H ya. Banding H itu AR-nya berapa? AR-nya 1. Terus berbanding sama 53,33 berbanding AR-nya si O berapa? 16 ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita bandingin. Hasilnya adalah 3,33 berbanding 6,67 berbanding 3,33. Oke. Itu kita bandingin sama yang paling kecil nih. Yang paling kecil 3,33 ya. Oke. Bandingin 3,33. Nah, ini hasilnya adalah 1 banding 2 banding 1 ya. Oke, jadi ini ada C, H2O. Nah, ini nih teman-teman rumusnya. Selanjutnya adalah menentukan rumus molekul. Nah,
Rumus untuk molekul itu sendiri adalah rumus molekul sama dengan rumus empiris N. Maunya ya. Oke. Selanjutnya adalah RM. Rumus molekulnya itu tadi kita dapat berapa? CH2O. N. Nah, N ini cara kita nyari itu gini. N itu adalah RM sama dengan MR-nya RE. Maaf teman-teman. Maksudnya adalah masanya molekul senyawa yang diketahui itu berapa tuh? 60 ya. Oke. Jadi 6. Jadi 60 sama dengan MR-nya RE. RE itu MR-nya itu berapa tuh? MR-nya jadi teman-teman, ini MR-nya itu adalah MR si C-nya itu kan berapa tuh? C itu MR-nya 12 ya, 12. Terus tuh H itu MR-nya 1. Terus O itu MR-nya 16. Jadi 12 ditambah 1 terus dikali 2 ya, dikali 2 karena jumlahnya ada 2 ditambah 16. Berapa nih teman-teman? Ya, ada 30 ya. Jadi MR itu ada 30 teman-teman. Itu ada N ya. Oke. Berarti molnya itu sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2. Oke. Molnya kita ketemu 2. Jadi ini aku tulis di sini aja ya, teman-teman. Jadi kita ketahui tadi itu RM sama dengan RE kali jumlah mol. Nah, RM-nya itu sama dengan rumus empirisnya itu CH2O dikali sama molnya. Molnya kita dapat 2. Oke. Jadi RM sama dengan C2H4O2. Nah, ini rumus molnya teman-teman. Selanjutnya adalah jika senyawa tersebut dibakar sempurna dengan oksigen, buat reaksi pembakarannya. Oke, kita buat reaksi pembakarannya ya, teman-teman. Reaksi pembakarannya itu adalah di mana rumus
rumus molekulnya itu ditambah O2. Nah, rumus molekulnya itu kan ini ya teman-teman ya. Untuk yang C, reaksi pembakaran. Nah, rumus molekul sama dengan C2H4O2 ditambah O2. Dan di dalam reaksi pembakaran ini selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk itu kan ini nih rumusnya udah ketemu nih ya, reaksi pembakaran. Tapi kita setarain dulu teman-teman. C2H4O2 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Dimana C di sebelah sini ada 2, tapi di sebelah sini cuma ada 1 nih koefisiennya. Kita kali deh sama 2. Kita kali 2. Jadi udah pas nih. Selanjutnya ada yang masih kurang nggak nih teman-teman? Ada ya. Hanya di sini ada 4, sih cuma 2. Berarti kita kali 2. Ada yang masih kurang nggak nih? O-nya di sini kita punya 4. Tapi di sini kita punya 6. Kita kaliin deh di sininya 2. Dah. Oke, ini udah setara teman-teman. Baik teman-teman, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijaya Dewa Haq dari Perencanaan Wilayah dan Kota 2020. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Syifa ya. Jadi ini nih soalnya katanya sebanyak 5,4 gram aluminium dibakar dengan 6,72 liter oksigen pada suhu dan tekanan standar sesuai reaksi berikut. Nah, bentar ya. Oke. Jadi reaksinya kan mungkin bisa saya tulis ulang lagi gitu ya supaya enak reaksinya itu. Jadi reaksinya Al ditambah O2 ini ya menghasilkan Al2O3. Udah gini kan kita ingat kalau misalnya soal yang ada persamaan reaksi seperti ini, yang pertama kita harus setarakan dulu gitu persamaan reaksinya. Oke. Nih jadi kita setarakan. Di sini kan Al ada 2 nih, di sini ada 1, maka ini kita kali 2. Nah, terus selanjutnya di sini ada 3, di sini ada 2. Nah, yang 2 ini bisa berubah menjadi 3, maka kita kali dengan 3/2. Nah, nanti dia ketika dicoret-coret bakal jadi 3 gitu kan. Nah, terus kalau gini kan kurang cantik ya. Nah, maka kita rapikan lagi gitu supaya nggak ada yang bentuk per gini. Ini kan ada per gini ya. Nggak ada bentuk 3/2 O seperti ini. Kita kali 2 supaya menghilangkan O2-nya. Kita kali 2 maka menghasilkan dari sini ya. Jadi 4Al plus 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Nah, udah gini, udah gitu kan, karena ini udah setara. Udah lanjut ke soal ke poin yang nomor A nih. Saja kan bukan reaksi pembatas. Jadi pertama kita cari dulu nih. Jadi akar atau yang diketahui gitu yang bisa kita jadikan untuk menyelesaikan soal yang poin nomor A ini. Ini kan diketahui katanya aluminiumnya itu ada 5,4 gram ya. Aluminium 5,4 gram, saya tulis di sini ya. Ada aluminium 5,4 gram. Selanjutnya ada volume oksigen. Volume oksigen yaitu 6,72 liter. Nah setelah itu ya udah gitu kan. Karena kita pengen nyari reaksi pembatas, kita tinggal ini kan massa aluminium segini. Kita cari dulu nih mol aluminium. Cari mol aluminium. Gimana carinya? Itu ya udah buat cari mol aluminium pakai rumus massa per air atau massa per ml gitu kan. Gitu kan per air udah tinggal kita mesin aja. Masanya kan tadi 5,4 gram ya.
Nah, terus AR-nya kan tadi diketahui nih. AR aluminium itu 27. Ya udah, tinggal kita hitung 5,4 bagi 27 menghasilkan 0,2 mol. 0,2 mol. Nah, dapat nih. Berarti kita dapat mol aluminium itu 0,2 mol. Nah, selanjutnya kita kan mau nyari reaksi pembatas nih. Nah, kan kalau misalkan di sini 0,2 nih, terus kan kita nyari mol oksigen sekarang nih, nyari mol oksigen. Mol oksigen dengan cara ini kan oksigen kan udah diketahui volumenya nih. Maka untuk mencari mol oksigen gitu, kita bisa memakai rumus gini. Jadi mol sama dengan V dibagi 22,4 gitu. Udah gitu, tinggal kita masuk. Tadi kan molnya volumenya udah ada di soal ya. Itu 6,72. Tinggal kita bagi dengan 22,4. Maka nanti molnya itu bakal didapat setelah dihitung 0,3 mol. Nah, udah gini tinggal kita masukin aja sini 0,3 mol. Nah, setelah ini cara ini kan bisa dibilang ini kan ini yang mula-mula nih, ini mula-mula. Nah, terus yang pas reaksinya itu seperti apa gitu kan? Sorry ya. Nah, kita kan udah tahu nih reaksi mula-mula seperti ini. Ya udah kita cari untuk menentukan reaksi pembatas, kita cari dia itu siapa sih yang habis duluan. Nah, gimana cara menentukan siapa yang habis duluan? Kita cari yang paling kecil di antara ini, tapi yang paling kecilnya ketika sudah dibagi. Jadi kita bagi masing-masing mol ini dengan koefisien masing-masingnya. Jadi kan 0,2 dibagi 4 itu kan 0,2 dibagi 4 dia kan 0,05 ya. 0,05. Nah, 0,05 betul. Terus 0,3 dibagi 3 itu 0,1. Maka kita dapat nih yang paling kecil itu si AL ini gitu. Maka AL ini jadi 0,05 gitu. Maka dia jadi nih reaksi pembatas nih si AL ini. Nah, setelah ini ya udah karena kita udah dapat menentukan AL ini sebagai reaksi pembatas, kita kali lagi dengan koefisien ininya, koefisien AL-nya. Jadi kan kita tahu nih reaksi pembatas, maka reaksi pembatas AL gitu ya, reaksi pembatasnya AL. Reaksi pembatasnya AL. Nah, udah gini ya udah AL-nya kan molnya kan 0,05 tadi kan setelah kita cari udah setelah kita dapat AL-nya itu 0,05 tinggal kita kaliin lagi. Jadi 0,05 dikali 4 yaitu 0,2. Selanjutnya 0,05 dikali 3 yaitu 0,15. Nah, terus 0,05 dikali 2 yaitu 0,1. Ya udah gini tinggal kita dikurangin. Ini kan yang di sini bakal berkurang ya, berarti tinggal kita kurangin aja gitu. Ini 0,2 dikurang 0,2 habis, 0,3 dikurang 0,15 jadi 0,15 dan ini 0,1 gitu. Nah, ini ya udah gitu kan. Berapa selanjutnya tahu nih kita. Jadi yang jadi reaksi pembatas AL. Nah, yang B itu berapa massa gram produk yang dihasilkan. Ininya kan kita tahu nih, mol produknya itu kan 0,1 ya. Mol produknya itu 0,1 ya udah. Nah, itu yang kita cari massa 2Al2O3 itu tinggal kita pakai rumus ini nih. Ini kan ada rumus mol sama dengan massa per AR. Maka untuk mencari massa tinggal kita balikan jadi mol dikali AR. Nah, seperti itu ya udah. Kita untuk mencari massa tinggal kita pakai rumus tadi yaitu mol dikali AR. Nah, tinggal kita masukkan gitu kan. Molnya kan dapat tadi 0,1. AR-nya ya MR ya. MR di sini. Karena ini kan molekul gitu. MR-nya nanti Al2O3 itu setelah dicari nanti bakal ketemu. Al2O3 itu MR-nya 102. Udah setelah kita kali jadi didapatkan nih masanya itu massa Al2 itu 10,2 gram. Nah, ini yang B nih. Ini kita pakai merah ya. Yang A, ini yang B. Nah, selanjutnya yang C. Tentukan reaksi yang bersisa dan masanya dalam gram. Nah, kita kan tadi udah tahu nih, reaksi yang bersisa itu yang O2 ya. O2 itu sisanya itu 0,5 gram. Maka reaksi yang bersisa, yang bersisa itu O2 dengan dengan molnya itu 0,15 gram. Nah, dari gini udah kita tahu berarti tinggal kita tentukan nih massa dari O2-nya ini ya. Tinggal kita tentukan nih massa dari O2-nya itu sendiri. Ya udah cara nyari massanya sama kayak tadi gitu dengan menggunakan rumus mol dikali AR. Maka massa O2 sama dengan mol dikali MR ya. AR dan AR karena ini bentuknya dia atom gitu kan. Udah kan
Molnya kan tadi dapat ya 0,15. 0,15 dikali airnya. Airnya kan O2 ya. Oh iya, O2. Kan O2 berarti kan O2 itu berarti ARO kan 16 dikali 2 berarti 32. Berarti dikali 32, maka bakal didapatkan hasilnya itu 4,8 gram. Nah, ini udah dapat nih 3 poin dari soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi soal selanjutnya yaitu suatu tembaga diperoleh dengan mereduksi senyawa tembaga 1 sesuai reaksi berikut. Nah, ini reaksinya itu saya tulis ulang ya reaksinya supaya paham. CU. Saya ganti warna merah aja. Reaksinya itu Cu 2OS 2O yang bentuknya liquid menghasilkan Cu tambah O2. Nah, ini reaksinya gitu kan. Nah, setelah kita tahu reaksinya udah tinggal kita apabila setelah direduksi dengan ini diperoleh segini gitu, maka berapakah gram oksigen yang dihasilkan secara teori gitu kan. Nah, ini kan katanya di lab diperoleh segini kan, diperoleh massa CU-nya segini. Berarti kalau massa CU segini berarti ini tuh artinya massa praktek gitu kan, atau massa percobaan gitu, karena ini massa yang dihasilkan di lab. Nah, yang mau kita cari sekarang itu massa teori gitu. Nah, nanti setelah kita dapat massa teorinya, maka kita bisa mendapatkan persen hasil dengan menggunakan rumus massa percobaan dibagi massa teori. Nah, ya udah gitu kan, sekarang kita lanjut aja gitu ke soal yang A gitu. Kan dia berapa gram oksigen yang dihasilkan secara teori gitu kan. Nah, ya udah tinggal kita tentuin kan ini udah tahu kan ini nih ininya apa namanya persamaannya gitu kan, persamaannya. Ya udah, terus kan diketahui juga nih kata dia apabila setelah direduksi dengan 14,3 gram Cu2O. Ya udah, berarti untuk kita pakai perbandingan koefisien yang tadi sudah dijelasin di awal nih oleh Kak Sipa nih. Mana ya? Nah, ini nanti kita basicnya pakai yang ini, konsep yang perbandingan koefisien gitu kan. Ini kan diketahui nih kata dia, diketahui massa Cu2O-nya segini, maka kita cari dulu molnya. Maka kita cari mol sini ya, mol Cu2O. Itu rumusnya gram per ml atau massa dibagi mr. Nah, massanya kan tadi dapat ya, atau diketahui di soal 14,3. MR-nya kan nanti setelah kita cari-cari gitu, MR-nya bakal dapat nih 143. Maka nanti setelah dihitung bakal dapat masanya itu molnya itu 0,1 mol. Nah, itu dapat nih kita di sini 0,1 mol. Cu2 ada Cu2O, Cu2. Oh iya, ini belum kita setarakan ya. Ini kan Cu di sini ada 2, di sini ada 1, maka ini kita kali 2. Nah, selanjutnya di sini ada 2, di sini ada 1, maka ini kali 2. Nah, berarti ini dikali 4. Cu ya, ini dikali 4. Nah, ini kan Cu ada 4, Cu4, O-nya ada 2, O-nya ada 2 gitu. Nah, setelah kita menentukan atau menemukan mol si Cu2O-nya, ya udah kita yang mau dicarikan intinya kan ini ya, gram oksigen yang dihasilkan secara teori gitu kan. Nah, air oksigen ya. Nah, maka untuk mencari gram oksigen itu kita cari pakai perbandingan koefisien. Jadi untuk mencarinya itu ya udah gitu, tinggal gini kan, ini pakai rumus koefisien O2 gitu dibagi koefisien Cu2O dikali mol Cu2O gitu. Maka yang A koef O2 dibagi koef Cu2O dikali mol Cu2O. Nah, ya udah tinggal kita masukin, ini kan koefisien O2 kan ini ya,
Oke, baik, saya mulai aja ya. Jadi saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Kak Syifa tadi. Oke. Nah, jadi untuk soal selanjutnya nih, katanya sebanyak 5,4 aluminium dibakar dengan 6,72 liter oksigen pada suhu dan tekanan standar gitu, sesuai reaksi berikut. Nah, jadi untuk reaksinya sendiri kata dia gini nih reaksinya. Yang ini nih, ALS tambah O2G menghasilkan Al2O3. Saya tulis ulang ya, mungkin takutnya kurang jelas. Jadi ALS, ini pasarnya itu Al ditambah O2 menghasilkan Al2O3. Nah, ini reaksinya gitu. Baru kita kan kata dia disuruh pertama tentukan reaksi pembatas ya. Tebal ya. Al S tambah O2 G kan Al2O3. Nah, jadi udah kita nulis persamaannya, udah kan kalau misalkan mau menentukan reaksi pembatas, kita harus mengetahui ya mol dari ini nih, dari Al maupun dari O gitu. Nah, terus di soal udah diketahui nih kata dia Al itu masanya itu segini, 5,4 gram. Ya udah dengan modal masa ini gitu kita cari mol Al dengan menggunakan modal masa ini. Jadi kan rumusnya kan mol atau N gitu ya. N sama dengan massa per mr gitu kan, mr atau AR. Nah, yaudah karena kita udah tahu masanya segini, kita cari mol AR gitu. Kita cari mol AR. N dari AL sama dengan masanya kan ini ya, masanya kan diketahui 5,4 gram. Maka 5,4 gram dibagi. Terus MR-nya kan mungkin bisa nanti bisa kalian lihat gitu, bisa di tabel ataupun di buku gitu kan. Untuk MR atau massa molekul relatif Al itu kan 27 ya, 27 gram per mol. 27 gram per mol, 27 gram per mol. Nah, maka dapat nih setelah dihitung nanti molnya itu kita dapat 0,2 mol. Nah, selanjutnya kan setelah kita tahu mol dari Al nih, kita kan harus mengetahui juga nih mol dari O2. Nah, terus dari soal diketahui kita modalnya untuk mencari mol liter atau volume gitu kan. Nah, karena kita diketahui volume, ya udah kita cari aja itu molnya kan pakai rumus ini kan ada ya rumus mencari mol gini, mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, ya udah kita cari aja gitu, mol O2 volumenya kan diketahui ya 0,72 liter, ininya kan 22,4 ya, maka dapat nih nanti molnya itu setelah kita hitung maka molnya akan bakal didapat 0,3 mol. Nah, udah gitu kan. Oh iya, sebelum kita nyimpen molnya ke sini, kita setarakan dulu gitu. Kita setarakan persamaannya. Pertama kan dari Al dulu. Al di sini ada 1, di sini 2. Maka di sini kita kali 2. Nah, selanjutnya O di sini ada 2, di sini ada 3 gitu. Nah, karena O-nya itu di sini 2, di sini 3, maka di sini 2, di sini 3, maka kita kali di sini dengan 3/2 nih. 3/2. Supaya apa? Supaya nanti 2-nya dicoret menghasilkan 3 di sini. Nah, udah gini, ya udah. Nah, kan nggak cantik ya, ada 3/2 di sini. Kita hilangnya 3/2-nya gimana dengan mencoret 2-nya itu dengan dikali 2 gitu. Kita kali 2 ya. Jadi kita kali 2, maka sini jadi 4Al tambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Nah, udah gini ya udah. Kan kita udah tahu nih persamaan caranya, kita taruh nih yang tadi mol udah kita cari. Yang sebelumnya udah kita cari yaitu ini mol Al 0,2, mol Al 0,2. Selanjutnya mol O2 0,3. Nah, yang ini nanti bakal ketahuan gitu. Nah, selanjutnya ini kan bisa dibilang reaksi mula-mula ya. Di keadaan mula-mula. Dia ada keadaan reaksi dan keadaan seimbang gitu. Nah, kita kan dapat nih mula-mulanya segini. Nah, untuk keadaan reaksi gimana cara ngisinya? Udah gitu, untuk cara ngisinya baru di sini kita masuk ke reaksi pembatas gitu kan. Nah, jadi untuk menentukan reaksi pembatas, jadi kan sebelumnya nih kalian kan mungkin udah tahu gitu kan, ada yang tahu ada yang belum gitu kan untuk reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas itu suatu unsur gitu atau molekul gitu atau unsur molekul senyawa yang nantinya
habis paling dulu gitu kan, ya kan, ya kan. Jadi reaksi pembatas itu suatu unsur atau molekul yang habis lebih dulu kan, habis paling awal. Nah itu biasa disebut reaksi pembatas. Jadi dia tuh kayak yang membatasi gitu loh supaya reaksinya tuh nggak jalan lagi. Nah baru supaya kan kita tadi kan yang sudah saya bilang gitu kan, reaksi pembatas kan yang habis lebih dulu kan. Nah maka kalau habis lebih dulu kita cari kan antara dua nih, yang mana sih itu yang berfungsi sebagai reaksi pembatas. Nah karena tadi kita udah tahu bahwa reaksi pembatas itu yang habis lebih dulu, maka kita cari yang lebih kecil kan. Kenapa nyari kita yang molnya lebih kecil? Karena ya secara logika gitu kan, ketika dia itu molnya lebih kecil maka dia akan habis lebih dulu kan. Nah terus yang mana nih reaksi pembatas? Yang AL ya. Nah jangan dulu langsung lihat ini. Jadi jangan langsung karena ini 0,2 ini 0,3 kalian lihat kan yang paling kecil kan 0,2. Nah nggak gitu nyarinya nggak simpel itu gitu lah. Jadi kita untuk mencari mol yang paling kecil kita harus bagi dulu sama koefisien masing-masingnya. Ini kan AL kan koefisiennya 4 nih, maka kita bagi 0,2 dengan 4. Maka AL di sini 0,2 nih, supaya ini aja sekilas aja gitu. Pak 0,2 nih, 0,2 dibagi 4 hasilnya kan jadi 0,05. Nah yang ini nih kita bagi juga dengan koefisiennya. Pak 0,3 bagi 3 0,1 kan. Nah setelah kita dibagi ini dapat nih yang paling kecil kan AL ya. Nah ini karena kebetulan aja gitu kan, AL juga jadi yang paling kecil. Maka setelah kita dapat AL ini paling kecil, ini kan 0,1, ini 0,05, maka jadi ini AL jadi reaksi pembatas gitu. Jadi tentukan reaksi pembatas, maka yang jadi reaksi pembatas itu AL. Nah ngerti kan? Jadi intinya kita ambil aja itu, kita cari yang paling kecil gitu dengan cara dibagi dengan koefisien. Oke. Nah kita hapus dulu ya. Sudah hapus. Nah lanjut ya. Nah udah gini kita kan tahu nih bahwa AL yang paling kecil. Nah ya udah berarti AL jadi reaksi pembatas. Maka yang A reaksi pembatas AL. Nah dapatnya AL. Selanjutnya udah kan kita udah gini nih nyari yang B nih Mas. Nah tapi kita buktiin dulu ya kalau AL ini habis duluan gitu. Nah jadi setelah kita dapat 0,05, maka 0,05 ini kita kalikan dengan koefisien lagi gitu kan. Ketika dia dikali dengan koefisien AL, kali 4 maka kan hasilnya 0,2 ya. Nah, dan juga ketika dia dikali dengan O2, itu kan koefisiennya 3, maka dia jadi 0,15. Nah, maka dapat nih ini mula-mula dikurang reaksi habis kan. Mula-mula dikurang reaksi ada sisa nih 0,15. Yang ini juga sama. Ini 0,05 kita kalikan dengan koefisien ini. Dikali 2 jadi 0,1. Nah, setelah kita dapat 0,1 maka udah gitu kan, ini mol ya. Jangan lupa ya pakai satuan mol. Nah, terbukti kan bahwa AL itu dia habis duluan kan. Di sini udah gak ada sisa habis, maka terbukti AL itu sebagai reaksi pembatas gitu. Maaf ini A besar. Iya. Nah, jadi AL ini jadi reaksi pembatas karena dia habis duluan gitu intinya ya. Nah, selanjutnya berapa massa gram atau produk yang dihasilkan. Nah, ini kan produknya kita tahu nih dia tuh 0,1 mol. Maka ya udah pakai rumus ini gitu kan. Ini kan rumusnya mol sama dengan massa dibagi mr. Maka untuk mencari massa bisa dia itu massa sama dengan mol dikali mr ya kan. Nah, salah deh. Ya benar. Molnya kita dapat nih, mol produk kan 0,1. Molnya 0,1 dikali mr. mr Al2O3 gitu kan. Nanti setelah dicari gitu kan, kalian mungkin udah tahu gitu kan cara mencari mr gitu. Nah, itu cara mencari mr-nya tinggal dikali aja. Untuk cara mencari mol tinggal dikali aja dengan mr. mr-nya kan dapat nih 102 mr. mr ini tahu gitu kan nyari mr, maka didapat masanya itu 10,2 gram. Ini itu massa si produk gitu. Al2O3. Nah, lanjut yang C ini, tentukan reaksi yang bersisa dan masanya dalam gram. Nah, ini kan reaksi yang bersisa kan O2 ya. O2 itu ada sisa 0,15 mol. Maka kita cari masanya dalam gram. Maka masanya dalam gram sama kayak tadi, massa O2 N dikali mr. N-nya kan 0,15. Masanya kan O itu 16 mr-nya. Maka O2 32. Jadi didapat nih
massa dari O2 itu 4,8 gram. Nah, dapat nih. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, suatu tembaga diperoleh dengan mereduksi senyawa tembaga oksida sesuai reaksi berikut. Nah, lanjut kata dia ini nih reaksinya. Nah, ini ya. Ini panah ya, ini nggak kebaca. Ini panah. Nah, selanjutnya kata dia ada setelah direduksi dengan CO2O yang segini gitu. Ini masanya dan juga ini nanti dihasilkan masanya segini. Nah, jadi ini kan massa nih. Massa ini kan di laboratorium diperoleh, bentar ya. Nah, ini kan kata dia, bentar ya, kita supaya enak kita ke sini dulu. Kata dia kan persen hasil nih, persen hasil. Nah, rumus persen hasil kan mungkin ada yang masih ingat gitu kan. Rumus persen hasil itu rumus persen hasil sama dengan massa percobaan dibagi massa teori. Nah, kan ini, jadi massa teori itu nanti massa yang kita dapat ketika kita ngitung nanti. Setelah ini kita bakal ngitung nanti itu massa teori. Nah, untuk massa percobaan ini, kan kata dia di lab diperoleh segini. Berarti ini kan jadi massa percobaan ya. Ini jadi massa percobaan. Karena ini kan benar-benar dicoba gitu di lab gitu. Bukan hanya teori semata. Oke. Nah, lanjut nih. Kita dulu nih, berapa gram oksigen yang dihasilkan secara teori. Udah gitu, kalau misalkan berapa gram oksigen yang dihasilkan secara teori, kita pakai kayak tadi gitu, pakai perbandingan koefisien yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Syifa gitu di soal fal awal. Jadi kan persamaannya ini ya. Cu2O CuS 2G. Nah, ini kan ini ya. Nah, kita ini aja, kita setarakan. Ya kan Cu di sini ada 2 ya. Di sini dia ada 1, maka di sini kita kali 2. Jadi 2. Nah. Terus di sini 2. Di sini O-nya ada 2. Ada 1, maka di sini kali 2. Nah, Cu di sini ada berubah jadi 4, maka Cu di sini menjadi 4. Nah, jadi Cu ada 4, Cu ada 4, O ada 2, O ada 2. Nah, kayak gini. Baru kan tadi kita pakai perbandingan koefisien ya, ntar ini jelek. Tuh. Nah, ini 4. Nah, kan tadi kita dapat nih di soal kata dia direduksi dengan 14,3 gram Cu2O. Nah, maka ini kita ubah dulu nih bentuk mol supaya nanti kita bisa simpan di sini dan kita cari mol ini dengan menggunakan basic dengan dasarnya itu Cu2O gitu. Oke. Cari mol Cu2O. Itu kan rumus mol kan tadi ya massa per mR. Nah, massanya kan dapat di soal nih 14,3 gram. MR-nya kan nanti setelah kita cari Cu2O itu MR-nya 143. 143 gram per mol. Maka nanti setelah dihitung bakal dapat molnya itu 0,1 mol. Nah, baru kita simpan di sini nih 0,1 mol. Nah, setelah kita simpan di sini, kita cari, kan kita mau nyari massa oksigen ya. Massa oksigennya udah kita cari oksigen berarti kan. Nah, ini pakai perbandingan koefisien. Oke. Jadi rumusnya kan mungkin yang udah dijelaskan tadi ya oleh Kak Syifa di awal. Rumusnya itu kan jadi ini ya. Kita kan nyari mol ya. Mol oksigen dengan koef oksigen dibagi koef Cu2O kali mol Cu2O. Nah, koefisien oksigen kan 1 ya, depannya 1. Koefisien Cu2O 2 dan dikali N atau mol Cu2O gitu. Cu2O, maka molnya kan tadi 0,1, maka didapatkan mol oksigen itu dia dibagi 2 jadi 0,05. Nah, dapat nih 0,05 nih yang O2 gitu. O2 makanya jadi 0,05. Nah, udah kan katanya berapa gram oksigen, udah tinggal kita yang A ya. Yang A. Tinggal kita ubah ke dalam bentuk gram. Yang tadi rumusnya udah ini. Yang ini N per mR. Maka untuk mencari M sama dengan N kali mR. Nah, N-nya kan 0,05 ya. MR-nya kan oksigen, O2 itu 32. Maka dapat nih nanti
kita dapat ininya masanya itu 1,6 gram. Nah, nanti dihitung gitu kan. Nah, dapat nih. Sekarang kita ke yang B. Berapa persen hasil CU tersebut? Nah, tadi kan saya udah bilang gitu kan, kalau persen hasil kan masa percobaan dibagi masa teori. Nah, kan masa percobaannya udah ada nih tadi di soal 8,2 gram. Nah, sekarang kita nyari masa teori. Nah, jadi pertama kita cari dulu molnya, mol dari CU. Mol dari CU sama pakai perbandingan koefisien. Jadi koefisien yang ditanya yaitu koefisien CU di sini dibagi koefisien yang diketahui, koefisien CU2O kali mol yang diketahui, mol CU2O. Koef CU kan 4 ya, CU 4, terusnya koef CU2O itu 2 dikali mol CU2O 0,1. Nah, maka dapat nih, kita dapat kalau mol CU-nya, itu 0,2 mol. 0,2 mol. Nah, udah ini baru kita nyari masanya kayak tadi. Masa CU dikali CU sama dengan N dikali MR. Mol dikali MR. Molnya kan 0,2. MR-nya itu kan CU, kalau misalkan nyari 63 gitu ya. 63 gram. 63 gram. Nah, bakal didapatkan hasilnya itu nanti 12,7 gram. 12,7 gram. Nah, setelah ini baru kita masuk ke persen hasil. Itu masa percobaan dibagi masa teori. Persen hasil. Nah, M percobaan bagi M teori. Oh iya, dikali 100%, lupa. Nah, masa percobaannya kan tadi udah diketahui ya di soal ya, 8,2 gram. Masa teorinya 12,7 gram. Yang tadi kita udah hitung nih, teori. Ingat kan teori berarti dihitung kan berdasarkan teori. 12,7 gram dikali 100%. Maka nanti setelah dihitung-hitung bakal didapatkan hasilnya itu 64,56%. Nah, dapat nih seperti ini. Jadi soal ini tuh intinya, jadi kalian kalau misalkan nyari masa persen hasil ya udah nyari masa percobaan dibagi masa teori. Ingat, masa percobaan itu masa yang didapat ketika di laboratorium, dan masa teori ingat ketika kalian ngitung gitu dapat masanya berapa berdasarkan hasil ngitung. Nah, selanjutnya tadi ya kita lanjut ke materi elektron nih. Elektron katanya bisa berpindah kulit dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Ini intermezzo aja gitu. Nah, selanjutnya jelaskan yang dimaksud dengan keadaan tereksitasi dan keadaan standar. Nah, jadi keadaan tereksitasi ini, nih misal di sini ada elektron. Ini intinya gitu kan, intinya kulit. Tuh misal ada kulit 2. Nah, misal ada elektron sini. Di sini ada 4. Ini 2. Ada 2 elektron sini. Di luar ada berapa ya? 3 misalnya, 3 di luar. Nah, ini tuh keadaan dasar. Jadi keadaan dasar ya udah keadaan awal elektron aja gitu. Jadi ketika kalian bikin konfigurasi seperti ini ya udah keadaan dasar nih, ground state, ada keadaan asalnya aja nggak diapa-apain. Nah, terus untuk keadaan tereksitasi ini dasar atau standar. Nah, untuk keadaan tereksitasi Nah, keadaan tereksitasi itu keadaan ketika ada suatu elektron yang pindah kulit ke kulit yang lebih tinggi gitu. Nah kan, tadi kan ini anggap aja ya 2 gambar yang sama, 2 atom yang sama. Tadi kan di tengah ada 2. Terus di luar ada 3. Nah, tapi ketika ada tereksitasi, yang di luar itu masuk satu ke sini, naik. Nah, ini dia gitu, disebut tereksitasi. Jadi ketika ada pindah kulit elektron gitu ke kulit yang lebih tinggi gitu. Kalau tereksitasi, ini tereksitasi. Nah, selanjutnya, ya udah gitu kan. Ini selanjutnya jika satu elektron berpindah dari N3 ke N1, hitung panjang gelombang. Nah, tapi ini kita supaya gampang kita hitung yang C dulu ya. Kata dia, hitung energi foton yang dipindahkan saat perpindahan elektron terjadi. Nah, ini kan kalau misalkan energi foton, bentar. Oh iya, kan gini kan rumusnya, delta E RH ini konstanta 1/NI kuadrat 1/NF. Jadi NI kuadrat ini jadi kulit ketika elektronnya belum berpindah. NF ini kulit ketika dia udah berpindah. Coba ya kita hitung ya supaya gampang. RH itu kan konstanta gitu, udah diketahui, nanti di soal bakal dikasih tahu ke kalian. Nah, selanjutnya 1 dibagi NI. NI ini kan kulit ketika elektronnya belum berpindah, maka belum berpindah dia 3 gitu elektronnya. Ya kuadrat dikurang 1 per ini NF ketika dia udah berpindah kan 1 ya. Ada 1 kuadrat. Nah, ya udah tinggal nanti dihitung itu bakal dapat hasilnya 1,0
min 1,938 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, udah gini, ya udah ini yang B ya, ini yang B. Nah, untuk yang C, ini yang C. Yang C itu tinggal gini rumusnya. Lambda lambda ini kan panjang elektron ya. Nih. Enggak deh. Ini yang C, maaf. Ini maaf ini yang C. C. B. Nah, panjang gelombang kan lambda, rumusnya kan lambda dengan konstanta Planck ya, dikali kecepatan cahaya dibagi energi yang tadi gitu. Ini kan dua ini kan udah diketahui soal nanti pasti dikasih tahu. Besarnya kan 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, selanjutnya udah gitu kan dibagi nilai yang tadi kita dapat. Nanti dapat nih, nanti kalian dapat nih berapa gitu hasilnya, tinggal kalian bagi aja gitu pakai kalkulator supaya gampang gitu, nanti dapat hasilnya berapa. Kayak jadi ininya gitu ketika ditanya yang energi ya udah pakai rumus ini energi ya, ingat yang ini untuk rumus panjang gelombang. Selanjutnya nih ini kan ada 5 buah elektron nih, 5 buah unsur maaf, ada Br, Cr, dan As nih. Kata dia tentukan konfigurasi elektron tingkat dasar pada masing-masing. Nah, untuk pada masing-masing gini aja kan apa namanya, pakai yang asas bau, inget kan yang ini nih, S1 2 kan ini ada S, ada S, SP, SPD, SPDF. Bentar. Nah ini kan baru kan kata dia BR ada 35 nih, BR ada 35 ya udah berarti kalau BR ada 35 ini aja BR ada 35 tinggal ini kan gini ya alurnya gini. Nah, berarti kalau gini ya udah tinggal kalian isi aja, isi ini kan maksimal S kan isinya 2, P maksimal itu isinya 6 ya. P itu 6 kan isinya, isi maksimalnya P. Nah, P itu 6 isi maksimalnya. Kalau D itu 10 kan. D itu 10. Nah, udah gitu tinggal kalian isi aja. Jadi isi dengan mengikuti alur yang ada ini. Nah, yang pertama misalnya BR 35 ya diisi 2 2 6 2 6 2 10 berapa nih? 2 2 4 6 10 12 18 20 30. Kurang 5 sini 35. Nah, udah berarti tinggal kita buat aja deh konfigurasinya ini A ya. A untuk BR. 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 3 S10. Nah, udah gini nih konfigurasi elektron tingkat dasar pada masing-masing elektron. Nah, untuk yang Cr dan As juga sama aja gitu. Intinya kalian tinggal buat seperti ini, tinggal buat yang kayak gini, yang kayak alur gini itu kan. Kalau CS kan Cr 24 ya udah kalian isi aja. Isi 24 gitu kan. Jadi kan 2 2 6 6 isi sampai angka ke 24 gitu. Konsepnya sama aja. Oke, lanjut kita nyari bilangan elektron dengan energi tertinggi. Jadi ini tuh intinya nyari bilangan elektron untuk si valensinya gitu kan, untuk unsur atau atom atau elektron valensi. Nah ini kan valensinya kan ini ya yang paling gede nih 4P5 nih. Nah 4P5 yang paling tinggi, yang paling gede. Udah tinggal kita iniin 4P5. Nah kan bilangan elektron ada 4 ya, ada N, L, M, dan S. Nah untuk N-nya, N itu kalian lihat dari jumlah kulitnya. Maaf, kulit keberapa gitu dia ada. Ini kan P ini dia ada di kulit keempat ya. Nah, udah berarti N-nya 4. Untuk LL itu lihat ini nih. Ini kan kulit keempat nih. Saya tulis ulang ya. Kulit keempat kan ada S, P, D, F. Nah, berarti kalau misalkan L-nya ya udah kalian gini. Ini kan angkanya gini aturannya 0,123. Kalau dia ada di D, berarti ada di P, berarti dia ada di angka 1 gitu kan. Berarti L-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk M-nya nih, kita gambar ya. P itu kan ada 5 kotak. 1, 2,
berarti kan ini gini nih. Ini tuh udah aturannya gitu, aturan untuk angka-angkanya. Ini juga udah aturannya, ini juga udah aturannya gitu. Nah, untuk M dia kan ada di 4P5, maka kita isi sampai 5. 1 2 3 4 5. Nah, M itu si ini yang kotak yang terakhir terisi, yang terakhir terisi kan ini. Berarti M-nya itu udah ya deh 4P5. Berarti ketika 4P5 gitu kan, M itu kotak yang terakhir terisi, yang paling terakhir terisi kan yang ini ya. Oh salah deh, P itu cuma 3 kotak, maaf ya. P itu ada 3 kotak, aduh. Nah, ada satu, yang 5 itu D ya, yang 5 kotak, ingat. Nah, terus udah itu kan gini, berarti angkanya cuma 0 plus 1 plus min 1 kan. Nah, terus beda kan karena ada 5 isi 1 2 3 4 5. Nah, kita lihat nih, yang terakhir diisi kan di sini ya, di 0 ya, berarti M-nya 0. Nah, terus untuk spinnya itu lihat kalau misalkan dia ke atas, ide gini nih. Nah, gini itu min setengah plus setengah. Kalau dia itu bawah gini, dia itu min setengah. Nah, kita lihat yang terakhir masuk itu kan yang ini ya, yang terakhir ya, yang ke bawah ya, berarti spinnya itu min setengah. Nah, ya udah 2 nih. Ini. Nah, terus selanjutnya ini kan yang B. Untuk yang C, urutkan nilai jari-jari atau R-nya, elektronegatifan dan energi ionisasi. Nah, supaya gampang saya ini ya, EL dan EI. Nah, ini tuh kita lihat aja dari tabel gitu kan. Nah, dari tabel nanti kan kalian bakal ini ya, kalau yang ini di tabel tuh bakal tahu nih, ini kalian tabel ya, misalnya tabel ya gini. Nah, maka semakin ke kanan, ini ya kita singkat ya, yang jari-jari pakai R dan elektronegatifan pakai EL. Gampang, energi ionisasi pakai EI ini. Nah, berarti semakin ke kanan, yang pertama tuh jari-jari semakin kecil. Nah, dan semakin ke bawah jari-jari semakin besar. Nah, terus EL nih, elektronegatifan semakin kanan makin gede, makin besar. Nah, terus untuk EL makin bawah itu makin dia tuh makin kecil gitu, kebalikan dari jari-jari. Nah, selanjutnya untuk EI ini, energi ionisasi. Dia itu makin kanan, energi ionisasi itu makin gede. Nah, sama, makin ke bawah juga dia makin kecil. Nah, jadi seperti ini. Udah, untuk menentukan ininya, posisi unsurnya gitu kan. Kita langsung aja gitu, tinggal kita iniin. Kita lihat dulu nih posisi di tabel nih, posisi tabel dari masing-masing. Bentar ya, saya lihat dulu posisi di tabelnya dari masing-masing ini. Jadi nanti kalau misalkan soal yang seperti ini, tinggal kalian lihat aja tabel gitu. Jadi gimana sih di tabelnya? Tabel. Jadi setelah kalian nemu di tabel, itunya apa posisinya, tinggal kalian cocokkan gitu dengan teori ini yang semakin kanan semakin gede gitu kan. Lihat nih. Kita lihat. Nah, sip ada. Nah, ini kan nih saya lihat ya, ini saya di apa kira-kirakan aja posisinya gitu ya di sini ya, supaya menggambarkan itu ke kalian posisinya ada di mana sih gitu. Yang pertama BR. BR itu dia ada di Nah, BR itu dia ada di sini nih, ada di sekitar sini nih BR nih, BR. Saya ubah warnanya supaya enggak itu. BR itu sekitar ada di sini nih BR nih. Jadi di kanan BR nih. Ini apa ya kalau nggak kelihatan gitu. Saya hanya menggambarkan dikit aja gitu. Mungkin saya gedein aja supaya kalian enak. Nah, jadi yang pertama BR. BR itu dia ada sekitar sini nih. BR. Nah, ini BR. Selanjutnya mana? CR. CR itu dia ada di kromium. Bentar, kromium itu ada di Nah, dari sini nih. Di sekitar sini nih CR. Nah, selanjutnya
AS, askatin itu AS ada di sekitar sini dia nih. AS. Nah, sekitar sini. Dia itu sejajar dengan BR. Semua juga sejajar dengan ini, semua sejajar. Nah, ini. Nah, udah itu kan. Pertama nih, misal kita mau nyari ini jari-jari. Jari-jari kan katanya semakin kanan. Ini kita dapat kondisi yang sejajar ya. Jadi ini semuanya seperiode mereka. Berarti kita yang ke bawahnya gak usah dilihat, kita lihat aja yang ke kanan. Jadi ya jari-jari semakin kanan semakin kecil. Maka untuk mengurutkan dari yang paling kecil, berarti yang paling kecil yang paling kanan kan. Berarti R-nya BR lebih kecil dari AS, lebih kecil dari CR. Nah, selanjutnya untuk elektronegatifan. Nah, ini kan kata dia semakin kanan semakin besar, maka semakin kanan semakin besar, maka yang paling kecil itu yang kiri kan. Yang kiri berarti CR makin kecil, lebih kecil dari AS, makin kecil dari lebih kecil dari BR. Selanjutnya untuk energi ionisasi sama kayak L gitu, semakin kanan semakin besar, maka dia itu yang paling kecil yang paling kiri gitu. Maka energi ionisasinya sama CR. Nah gitu. Jadi untuk soal ini ya segini gitu kan. Nggak terlalu ribet gitu soal yang ini gitu. Mungkin selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Kak Asipa lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah soal terkait tentang kekuatan ikatan dan ikatan yang terpendek. Di sini teman-teman kita sudah punya soal di mana terdapat CH3 rangkap 1, CH2 rangkap 1, CH rangkap 2, CH rangkap 1, CH2 rangkap 1, CH2 rangkap 1, C rangkap 3, CH. Baik, untuk rangkap 1 kita sama dengan A, rangkap 2 B, rangkap 3 C. Mana terdapat pertanyaan terkait tentukan urutan kekuatan ikatan untuk ikatan yang ditandai A, B, dan C. Nah, dari soal ini kita tahu nih teman-teman, untuk yang A ya, yang A dimana semakin banyak rangkapnya maka akan semakin kuat ikatannya. Nah, jadinya ikatan yang paling banyak atau rangkap yang paling banyak itu akan semakin kuat ikatannya. Jadi yang rangkapnya paling banyak yang mana nih? Yang C ya. Dan yang kedua yang B. Selanjutnya yang ikatan yang paling lemah itu yang A. Oke. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwasannya A akan lebih kecil ikatannya dari B dan B akan lebih kecil ikatannya, akan lebih lemah ikatannya dari C. Jadi C adalah ikatan yang paling kuat. Nah, selanjutnya untuk yang B ya teman-teman. Untuk yang B, dia bertanya manakah ikatan yang terpendek. Nah, kalau yang terpendek itu kebalikannya ya. Kebalikannya dari ikatan terkuat, di mana semakin banyak rangkapnya, maka akan semakin pendek ikatannya. Jadi, untuk rangkap yang paling banyak itu yang C ya. Nah, berarti ikatan yang terpendek itu yang C. Dengan ikatan rangkap halo teman-teman, jelek banget tulisannya. Rangkap Allah, rangkap 3 ya. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Bila terdapat kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.